Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putri Ekayanti di sini. Terima kasih buat kalian semua yang telah bergabung bersama aku dan terima kasih banyak yang sudah mau klik video ini. Dan di kesempatan kali ini aku akan membahas ada sekitar 10 pandemik selain corona yang ternyata lebih mematikan sepanjang sejarah yang pernah ada. Jadi dari semua negara ini akan aku rangkum pandemik apa aja yang pernah mewabah dan sangat-sangat mematikan selain corona. Jadi kalau misalnya COVID-19 ini kan memang kita ketahui ini adanya di tahun 2019 di mana era-era orang-orang bilang tahun kiamat, dan ini memang bener-beneran menyerang warga Indonesia. Tidak hanya warga Indonesia, di seluruh negara juga ikutan diserang. Bahkan beritanya ini semakin hari melakukan adapun peningkatan dari orang-orang yang terjangkit COVID-19. Jadi sekarang aku akan membahas 10 pandemik yang memang pernah terjadi sepanjang sejarah yang bisa dibilang sangat mematikan. Lalu pandemik apa saja? Tapi sebelumnya ke videonya, jangan lupa untuk kalian semua di like, comment, share, and subscribe. Nah guys, ternyata ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum abad Masehi itu sempat terjadi beberapa wabah ataupun pandemi yang menyerang di beberapa daerah, kemudian berkembang ke daerah lainnya dan akhirnya menyebar ke negara-negara lainnya. Contohnya seperti corona ini, contohnya dari negara Cina, Wuhan dulu, menyerang ke beberapa daerah lainnya, terus Italia juga kena, dan akhirnya Indonesia, Bali, dan Pasar kena juga. Dan sekarang ini kalau misalnya kita berbicara tentang pandemi, itu sih konon katanya setiap berapa tahun sekali itu memang akan terjadi wabah-wabah seperti ini, karena memang dari sebelum-sebelumnya itu memang sudah ada, cuman gimana caranya kita menyikapi di era globalisasi seperti sekarang, apalagi Indonesia merupakan negara berkembang. Yang pertama ini ada wabah Athena yang terjadi pada tahun 430 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 430 sebelum Masehi ini wabah Athena melanda kota para filsuf yaitu Yunani tatkala perang Peloponnesia terjadi, dan para sejarawan memperkirakan ini adalah wabah tifus, cacar, dan campak. Namun ada yang menganggap bahwa itu juga wabah pes, dan total kematian yang disebabkan oleh wabah Athena ini sekitar 30.000 jiwa seperti dilansir dari laman New World Encyclopedia. Dan ternyata korban dari wabah pes ini tidak hanya membunuh orang-orang sipil, juga ternyata ia juga membunuh warga-warga di sekitar, termasuk orang-orang sipil, terus orang-orang bangsawan dan di negaranya masing-masing itu, dan akhirnya menyebar ke beberapa daerah-daerah terkecil ataupun terpencil lainnya. Dan akibat dari wabah pes ini sekitar 25% penduduk yang ada di Athena tersebut akhirnya memilih untuk meninggalkan Athena, yaitu mengungsi, dan sebagian dari warga negaranya itu memang sudah tiada karena kita tidak bisa menangani wabah karena menyebar secara terus-menerus ke daerah-daerah. Dalam buku History of the Peloponnesian War, sejarawan Thucydides ini yang menjadi penyitas dari wabah ini menceritakan pandemik tersebut. Akhirnya ia menceritakan dan dia menulis jika wabah ini berasal dari Ethiopia dan lalu ke Mesir, kemudian Libya, hingga akhirnya ke Yunani dan menyebar ke seluruh Mediterania. Yang kedua ada pandemik Justinianus pada tahun 541 sampai 542. Pandemik ini adalah wabah paling mematikan yang pernah terjadi di dunia pada tahun 541 sampai 542 Masehi atau sekitar abad 6 Masehi. Wabah ini dianggap endemik paling mematikan pertama yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Lalu bagaimana tidak? Ternyata wabah ini meminta nyawa sebanyak setengah populasi Eropa ketika itu, dan penyebabnya lagi-lagi yaitu penyakit pes.
Akibat dari wabah ini juga banyak sekali korban-korban yang meninggal, sekitar 25 juta warga yang meninggal pada saat itu dan menyerang pelabuhan-pelabuhan Mediterania. Jadi ini kan pelabuhan-pelabuhan yang diserang itu di mana orang-orang biasanya lebih banyak berlalu lalang dan bertatap muka antara satu dan yang lainnya. Sama dengan COVID sekarang ini kan kita di pelabuhan itu ada pembatas untuk keluar masuk. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk mencegah penyebaran dari pandemi tersebut. Puncak dari wabah ini ketika 5.000 orang tewas per hari dan mengakibatkan kematian pada 40% populasi kota, yaitu ibu kota Konstantinopel pun tidak luput dari serangan wabah ini. Kalian bisa bayangkan gimana rasanya kalaupun kita berada pada zaman itu, perharinya sampai 5.000 orang yang tewas. Kalaupun misalnya COVID ini kan perharinya itu biasanya menaik sekitar 1.000, 2.000 itu aja udah. Bayangkan tuh gimana rasanya kalaupun misalnya kita menjadi tim medis yang menangani korban-korban ataupun orang-orang yang terkena penyakit tersebut. Yang ketiga ada petaka wabah hitam atau Black Death Plague pada tahun 1347 sampai 1351. Lagi-lagi bakteri yang menyebabkan ini adalah Yersinia pestis beraksi. Kali ini lebih gila lagi dan fenomena ini dinobatkan sebagai pandemik paling dahsyat dalam sejarah umat manusia karena merenggut 200 juta jiwa atau sepertiga penduduk Eropa pada saat itu. The Black Death Plague terjadi pada tahun 1347 sampai 1353 Masehi. Ternyata wabah mematikan ini tak hanya terjadi di Eropa saja, tapi juga terjadi di negara Asia, Afrika, Timur Tengah hingga Amerika. Ada berbagai teori tentang Black Death ini. Black Death Plague ini menyebar. Ada yang bilang datangnya tentara sehabis mereka perang. Ada juga adalah bakteri yang terdapat di tikus. Jadi sama seperti COVID ini, ada yang bilang itu disebarkan oleh 3 manusia awalnya yang akhirnya dia ketahuan memiliki COVID-19. Terus yang kedua ada yang disebabkan oleh memakan daging mentah di Wuhan. Ada yang bilang kayak gitu karena kotor mungkin atau apa. Tapi ada juga berita yang sangat kontroversial beredar, itu katanya memang sengaja dibuat, entah itu benar atau enggak. Tapi yang jelas semua pandemi itu mematikan karena semua tim medis kita itu melawan musuh yang nggak terlihat. Gimana caranya kita menghadapi musuh yang nggak terlihat itu sangatlah sulit. Nah, dari pandemik yang pertama ini sebenarnya itu disebabkan oleh satu penyakit ataupun satu virus, yaitu penyakit pes gitu. Jadi mungkin dulu penyakit ini seperti cacar, dampak-dampak, dan akhirnya sekarang ini menjadi penyakit yang endemik. Penyakit endemik itu merupakan penyakit yang akan terjadi lagi di kemudian hari ataupun beberapa tahun selanjutnya. Itu kayak cacar kan, kita semua pernah mengalami cacar ya, nggak, campak itu pernah. Jadi itu dulu itu sih katanya seperti itu. Terus ada juga nanti konon katanya flu yang menyerang itu kayak flu burung dulu itu. Sekarang kita pun kan biasanya terkena flu. Mungkin yang membedakan itu adalah jangka lama kita mengalami flu itu dan gimana caranya mengobati flu tersebut. Yang keempat ada pandemi kolera ketiga pada tahun 1852 hingga 1860. Nah, pandemi kolera ini terjadi hingga 3 gelombang dan ketiganya bermula dari India. Awalnya wabah ini menyebar dari delta Sungai Gangga lalu merambah ke hampir seluruh Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Utara. Akibat dari pandemi kolera ini sebanyak 1 juta orang tewas akibat pandemi ini pada tahun 1852 sampai 1860. Dari pandemi kolera ini terdapat seorang dokter yang berkebangsaan Inggris, yaitu John Snow namanya. John Snow ini menemukan bahwa pandemi kolera ini disebabkan oleh air yang terkena racun lalu terkontaminasi ke masyarakat, di mana akhirnya John Snow ini sendiri meninggal dunia pada saat pandemi ini berlangsung. Yang kelima ada wabah influenza pada tahun 1889 sampai 1890. Tadi kan aku udah bahas tentang flu. Ternyata influenza itu merupakan salah satu pandemik yang mematikan. Itu kira-kira menewaskan sekitar 1 juta nyawa orang melayang, dan ini biasanya disebabkan oleh virus yang itu salah satu virus mungkin bisa dibilang subtipe virus ya guys ya, subtipe virus influenza H2N2 dan subtipe virus influenza AH3N8. Ini biasanya diklarifikasi oleh laman online yaitu MPH Online, dan penyebaran flu ini didukung oleh pertumbuhan populasi yang sangat cepat,
khususnya di daerah perkotaan. Ternyata penyebaran flu influenza ini didukung oleh populasi yang cepat, khususnya di daerah perkotaan. Tapi nih guys, anehnya kasus pertama virus ini terjadi di 3 lokasi saja yang sangat terpisah jauh. Yang pertama ada di Bukhara, Asia Tengah, lalu Athabasca di barat laut Kanada, kemudian di Greenland. Dan akibat dari virus ini sekitar 1 juta nyawa orang itu melayang dengan sia-sia. Yang keenam ada pandemik kolera ke-6 pada tahun 1899 sampai 1923. Dan ternyata rupanya pandemik kolera ini ternyata belum berakhir. Jadi kalau misalnya kita telah setiap tahun menahun itu memang ada beberapa virus-virus pandemik dengan cara mereka berbeda untuk berkembang, untuk menetap di suatu tubuh manusia. Itu terjadi pada tahun 1899 sampai 1923. Ini menewaskan sekitar 800.000 orang. Ternyata virus ini, yang virus ke-6 ataupun pandemi kolera yang kedua ini terjadi karena adanya kapal Amerika yang membawa orang-orang Amerika yang sudah terjangkit dengan virus ini, akhirnya yang ia bawa dan akhirnya menetap di India lagi. Ini terjadi awalnya itu adalah di India. Kalaupun misalnya di Amerika itu katanya sih adalah orang-orangnya itu sudah terjangkit dan dibawa lagi ke kapal. Akhirnya ini diteliti lagi dan orang-orang tersebut diisolasi. Sama kayak kita, kalaupun misalnya kita datang dari berbagai daerah, misalnya dari luar Bali datang ke Bali itu diisolasi selama kurang lebih 2 minggu. Itu pun menurut aku nggak cukup, itu biasanya dilakukan seminggu. Kan sekarang itu di Jakarta lagi PSBB karena memang benar-benar marak banget keluar masuk dengan sangat bebas Jakarta Bali seperti itu, ataupun di luar Bali kayak NTB itu sangat bebas keluar masuk ke daerah Bali. Yang ketujuh ada pandemic flu pada tahun 1918 sampai 1920. Dan kalau misalnya sebelumnya ini kan ada pandemic flu influenza yang menewaskan 1 juta orang. Nah, pandemik yang ketujuh ini menewaskan 20 sampai 50 juta nyawa. Pandemik influenza ini menginfeksi lebih dari sepertiga populasi di dunia, dan menurut laman MPH Online ada 10-20% kematian pada 500 juta orang yang terinfeksi. Oke guys, pertanyaannya kenapa pandemik pertama lebih sedikit menewaskan seseorang, sedangkan pandemik yang kedua ini ataupun flu influenza yang kedua ini lebih banyak menewaskan seseorang? Oke, jadi untuk flu influenza pertama itu pandemik pertama yang flu itu menewaskan hanya sedikit orang karena itu hanya menyerang orang-orang tua saja yang mungkin kadar imunnya itu masih rendah. Sedangkan yang sekarang ini tidak memandang orang tua, anak kecil, dewasa, itu semua kena guys. Jadi sama seperti COVID, kalau misalnya imun kita tidak bagus itu akan terkena serangan dari flu influenza ini. Makanya banyak banget yang diserang, sekitar sampai 50 juta orang, nyawa orang melayang akibat flu influenza ini. Nah, yang ke-8 ada flu Asia pada tahun 1956 sampai 1958. Sekali lagi ternyata influenza ini menjadi biang kerok dan menyebabkan kematian 2 juta jiwa. Flu Asia ini terjadi pada tahun 1956 sampai 1958 yang dipicu oleh influenza A subtipe H2N2 dan diperkirakan berasal dari Tiongkok pada tahun 1996 dan menyebar dari provinsi Guizhou ke Singapura, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Nah guys, berdasarkan data dari WHO, ternyata flu Asia ini tipenya itu menyerang ketahanan tubuh kita juga, dimana kita itu akan merasakan kedinginan, menggigil, demam, dan tidak nafsu makan. Itu merupakan salah satu penyebab imun kita itu turun dan akhirnya memang membuat tubuh kita ini tidak bisa mengolah virus tersebut di dalam tubuh kita. Jadi kalaupun misalnya imun kita cukup kuat, tapi kalaupun misalnya kita tidak ada nafsu makan, terus tidak ada minum vitamin, itu sama saja mengakibatkan kita mengalami gangguan pernafasan, terus bisa meninggal. Yang ke-9 ada flu Hong Kong pada tahun 1968 sampai 1970. Teror pandemik influenza ini terjadi. Yang ke-9 ada flu Hong Kong yang terjadi pada tahun 1968 sampai 1970. Ternyata nih guys, teror pandemik influenza ini ternyata belum berakhir. Pada tahun 1968, flu Hong Kong ini menyerang lagi dan wabah ini benar-benar berakhir pada tahun
sekitar tahun 1970. Meski singkat, flu ini berhasil membunuh sekitar 1-4 juta orang, jauh lebih sedikit dari pandemik-pandemik sebelumnya yang menewaskan sekitar 25-50 juta kematian. Gejala flu ini sama, yaitu nyeri otot, terus menggigil, dan penyebarannya itu namanya juga flu. Itu bisa, kalau kita bersin itu akan terbang, ya nggak sih, virusnya itu akan terbang, dan ini penyebarannya memang sangat cepat banget. Itu banyak banget negara-negara besar dulu terkena flu ini. Jadi flu ini tergolong flu yang berasal dari Hong Kong, di mana penyebarannya itu ke negara-negara Asia Tenggara, kemudian menyebar ke Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, dan beberapa negara di Eropa Timur seperti Afrika dan Amerika Tengah. Yang ke-10 yaitu pandemik ataupun virus yang terakhir, yaitu wabah virus HIV/AIDS sejak 1976 hingga sekarang. Terakhir ini memang ada pandemi ataupun virus HIV/AIDS yang pertama kali diidentifikasi oleh Republik Demokratik Kongo di tahun 1976. Kematian akibat AIDS ini ternyata luar biasa, yakni telah menewaskan lebih dari 36 juta orang sejak tahun 1991. Awalnya virus ini berasal dari spesies simpanse dan menyebar ke manusia, seperti dilansir dari laman Evert. Nah guys, ternyata HIV/AIDS ini merupakan salah satu virus terakhir yang memang masih menyebar sampai sekarang, di mana HIV/AIDS ini dulu katanya itu disebarkan oleh hewan, yaitu simpanse, lalu menyebar ke manusia. Dan konon dulu itu masyarakat belum sadar terhadap virus ini, dan sekarang pun manusia ini biasanya itu ditularkan oleh hubungan seksual yang bebas, gonta-ganti, dan memang tidak aman ataupun tidak bersih, tidak steril, ya bisa dibilang kayak gitu. Makanya untuk wanita-wanita, aku himbau, sebelumnya itu sudah aku pernah buat videonya, dimana kita harus menjaga kebersihan organ intim kita itu dengan cara melakukan vaksin ataupun melakukan pembersihan di area wanita, pap smear, dan sebagainya. Karena virus itu kan memang tidak kita lihat, dan terus kalaupun misalnya kita divaksin itu, kita harus tetap jaga-jaga, jangan sampai kita sudah vaksin lalu kita gonta-ganti sebebasnya dan seenaknya, itu malahan membawa petaka buat diri kita sendiri. Jadi dulu berita yang aku dengar, HIV/AIDS ini orangnya itu memang agak susah sembuhnya karena memang memerlukan perawatan yang mahal dan sangat ekstra, tergantung dengan kondisi kita pada saat kita tahu bahwa kita kena virus tersebut. Jadi dulu ada berita beredar, kalaupun orang itu sudah terkena HIV/AIDS itu dia kayak orang kecanduan narkotika. Jadi dia itu akan takut terhadap sinar matahari, terus kekebalan tubuhnya itu dia berkurang. Jadi dia itu takut dengan sinar, dan pokoknya dia itu takut untuk ketemu orang kayak itu, karena memang menyerang kekebalan tubuh, dan lama-kelamaan dia akan meninggal karena virusan. Ataupun informasi buat kalian, kalau misalnya sebelum abad Masehi pun beratus-ratus tahun lalu ini sudah terjadi pandemik yang memang sangat mematikan. Jadi sekian dulu informasi dari aku, sampai ketemu lagi di next video lainnya, dan jangan lupa untuk kalian semua di like, comment, share, and subscribe. Bye bye.